Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Blansyah Putra dari Prodi Akuntansi Syariah NIM 225221130. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya pada mata kuliah Akuntansi Zakat yang berjudul The Role of Intellectual Capital on Zakat Performance, Insight from Indonesia. Untuk penelitinya ini ada dua. Yang pertama bernama Faris Solahuddin Zaki dan yang kedua Falihatun. Untuk latar belakangnya, fenomena penelitian ini berangkat dari adanya prospek pertumbuhan dana filantropi di Indonesia diprediksi akan positif di masa mendatang. Menurut indeks dari World Giving Index 2023, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang tingkat kedermawanannya itu cukup tinggi. Salah satu di antaranya instrumen filantropi yakni zakat. Menurut Polsai Brief dari Puskas menyebutkan kinerja zakat di Indonesia mengalami tren positif dengan perolehan pada tahun 2022 sebesar 22 triliun rupiah, meningkat 84,5% dibandingkan tahun 2021. Terlebih juga, penyaluran zakat ini sangat efektif, sebesar 92,77%. Namun, di satu sisi, pertumbuhan signifikan kinerja zakat di Indonesia ini tidak dibarengi atau tidak didukung sumber daya yang memadai oleh organisasi pengelola zakat setempat. Tantangan tersebut diantaranya: satu, minimnya kuantitas, kualitas, dan kompetensi para pemangku kepentingan di organisasi pengelola zakat dalam manajemen zakat khususnya di bidang keuangan. Masalah lain yakni minimnya penggunaan teknologi, pengetahuan, tata kelola yang kurang baik, serta kurangnya standarisasi sistem pelaporan keuangan dan pengawasan syariah. Kemudian, kurangnya sinergitas antar lembaga pengelola zakat baik Basnas maupun LAS, kemudian berdampak pada benturan kepentingan seperti kurangnya sosialisasi zakat, berdampak pada efisiensi jumlah pengumpulan, kemudian yang terakhir kurangnya akurasi penentuan mustahik yang belum jelas serta kurangnya eh, klasifikasi tujuan dari organisasi pengelola zakat itu sendiri. Nah, dari persoalan di atas, masalah ini mengerucut pada permasalahan aset tak berwujud yang dimiliki oleh sebuah organisasi yang biasa disebut dengan modal intelektual. Nah, modal intelektual ini dianggap lebih efektif dibandingkan konsep manajemen strategis, khususnya organisasi nirlaba. Sumber daya ini perlu dikembangkan agar organisasi dapat mencapai keunggulan yang strategis dan berkelanjutan. Untuk riset gap dalam penelitian ini berangkat dari kurangnya eksplorasi dan kajian literatur mengenai modal intelektual khususnya dalam organisasi keagamaan filantropi yakni pengelolaan zakat. Menurut penelitian sebelumnya, organisasi pengelolaan zakat cenderung lebih menggunakan aset tak berwujud dibandingkan dengan aset berwujudnya, sehingga modal intelektual ini dipandang sebagai alat yang efektif untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam organisasi khususnya pengelolaan zakat. Untuk bagian kajian teori, ini grand teori yang digunakan ya ini teori berbasis sumber daya atau resource based view atau RBV. Nah, untuk hipotesisnya ini ada 4. Yang pertama ya ini variabel koefisien intelektual nilai tambah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja zakat di Indonesia. Kemudian hipotesis kedua, efisiensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja zakat di Indonesia. Kemudian hipotesis ketiga, efisiensi modal struktural berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja zakat di Indonesia. Dan untuk hipotesis terakhir, yakni efisiensi penggunaan modal positif signifikan terhadap kinerja zakat di Indonesia. Kemudian untuk aspek ketiga, yakni metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian tentu menggunakan kuantitatif. Yang kedua, populasi dalam penelitian ini yakni seluruh lembaga pengelola zakat di Indonesia yang terdiri dari Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat atau LAS. Kemudian untuk sampelnya ini diperoleh 39 lembaga pengelola zakat baik Basnas maupun LAS dengan 24 satu observasi di mana dari
total sampel tersebut menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan. Kemudian untuk teknik samplingnya atau pengambilan sampel ini menggunakan purposive sampling dengan menetapkan kriteria tertentu. Kemudian untuk kriteria pengambilan sampel ini kriterianya yang pertama, satu, seluruh badan amil zakat baik tingkat nasional maupun provinsi. Kemudian yang kedua, lembaga pengelola zakat yang menerbitkan laporan tahunan dan keuangan periode 2010 dan 2022 sesuai periode penelitian. Kemudian lembaga pengelola zakat yang memiliki izin operasi langsung dari Kementerian Agama. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya ini menggunakan dokumentasi dengan mengekstrak data bersumber dari laporan keuangan ataupun laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan melalui websitenya. Kemudian untuk variabel independennya ini ada 4 sesuai hipotesis tadi. Yang pertama, koefisien nilai tambah ini dikodekan dalam tulisan VAIC. Kemudian efisiensi sumber daya manusia ini dikodekan HCE. Kemudian efisiensi modal struktural dikodekan SCE. Dan yang terakhir, efisiensi penggunaan modal dikodekan dengan CEE. Untuk variabel dependennya, ini kinerja zakat di Indonesia dikodekan dengan skor LZ. Kemudian untuk variabel Z-nya, moderasi ataupun mediasi ini tidak ada. Kemudian untuk variabel kontrolnya ini ada 3. Yang pertama ukuran organisasi, kedua umur organisasi, dan yang ketiga yakni current ratio atau rasio cepat. Kemudian untuk teknik analisis datanya ini menggunakan regresi estimasi data panel untuk menguji dampak modal intelektual terhadap kinerja zakat di Indonesia. Selain itu juga menguji ketahanan ini menggunakan metode 2SYS GMM untuk mengatasi masalah endogenitas sehingga tidak menyebabkan bias dalam pengujian variabel. Nah, untuk hasil penelitiannya ini untuk H1 koefisien intelektual nilai tambah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja zakat di Indonesia. Ini hasilnya didukung sesuai dengan dugaan atau hipotesis yang telah ditetapkan. Kemudian H2, efisiensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja zakat di Indonesia. Ini juga didukung. Kemudian H3, efisiensi modal struktural berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja zakat di Indonesia. Ini ditolak ya teman-teman karena hasilnya tidak berpengaruh terhadap kinerja zakat di Indonesia. Kemudian yang terakhir, efisiensi modal positif signifikan terhadap kinerja zakat di Indonesia ini didukung. Nah, untuk segmen terakhir ini terkait kelebihan dan kekurangan jurnal. Untuk kelebihan jurnal ini menurut review kritis dari saya, jurnal ini menyebutkan fenomena gap, kemudian novelty, kebaruan, secara rinci terkait alasan dan mengapa penelitian ini harus dilakukan dalam mengatasi sebuah permasalahan dengan jelas dan juga tegas. Riset gap dalam penelitian ini juga dijelaskan secara rinci, yakni dengan merujuk pada hasil artikel terdahulu dengan penelitian serupa dengan variabel yang sesuai juga. Selain itu juga, penelitian ini menyebutkan grand teori yang digunakan secara baik dalam dilengkapi dengan konsep dan argumentasi, menjelaskan definisi operasional variabel secara rinci baik dimensi hingga proksi yang ditetapkan. Terlebih lagi, metodologi yang dipaparkan detail, mulai dari sampel, populasi, teknik analisis, dan juga kriteria sampel yang akan diambil. Kemudian untuk jurnal ini, hasil pengujian secara komprehensif per variabel dan menambahkan implikasi praktis yang jelas dan realistis bagi pengembangan literatur yang ada dan para pemangku kepentingan. Namun, di satu sisi, menurut review kritis saya, jurnal ini terdapat kekurangan. Satu, belum ada rumusan masalah yang dipaparkan. Selain itu, jurnal ini belum melampirkan gambar konsep kerangka berpikir. Mungkin itu saja review jurnal terkait dengan tema akuntansi zakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.